Setiap Jumat kita diingatkan khatib mewasiatkan dirinya dan para jamaah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ada batasannya. Nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana sisa hidup kita ini jadi berkah. Hidup kita ini bagaimana mendapatkan barokah dari Allah. Bagaimana kita isi waktu-waktu sisa hidup kita ini dengan tabarukan, dengan mencari berkah Allah, ngalap barokah. Bagaimana caranya kita dapat barokah dari Allah? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri." Saling nasihat menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling nasihat menasihatilah, saling ingat mengingatkanlah dalam kesabaran. Surat Al-Asr ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik perkataan adalah kata-kata Allah, Al-Quran, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 214. Jadi bagaimana kita mendapatkan keberkahan hidup? Yang pertama, saling nasihat menasihati agar kita selalu berada di jalan yang benar dan dalam kesabaran. Yang kedua, kita dengarkan perkataan Allah dan petunjuk Nabi. Itulah sebaik-baik perkataan. Di kesempatan ini, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang Allah katakan, apa yang Nabi ajarkan, sehingga kita keluar dari masjid ini, hidup kita bertambah keberkahannya, bertambah rahmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua telah diajarkan oleh Allah cara mendapatkan rahmat, keberkahan, bagaimana sisa hidup kita ini menjadi berkah. Berikutnya yang harus kita lakukan agar hidup kita itu berkah, yang diajarkan para ulama adalah banyak mengingat mati atau zikrul maut. Jadi tidak hanya mengingat Allah, tapi mati juga kita harus sering ingat-ingat. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat hal yang dapat memutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat An-Nasai. Jadi nggak hanya banyak mengingat Allah, kita juga harus banyak mengingat mati. Orang yang banyak mengingat mati, insya Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah itu ngeri. Karena apa? Kita dipanggil itu secara mendadak, nggak tahu kapan. Ada yang masih muda udah dipanggil duluan. Isi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Jadi berikutnya yang diajarkan para ulama, diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah agar hidup kita ini berkah, barokah, yaitu kita isi waktu dalam hidup kita ini dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Kita ini diciptakan Allah, itu ada tujuannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita diciptakan Allah itu untuk menjadi abdi. Menjadi abdinya siapa? Abdinya Allah. Sebagai abdinya Allah, seharusnya kita itu setia. Jangan menjadi abdi dari setan atau jadi abdinya dari iblis. Jangan jadi abdi, jadi hamba
dari hambanya nafsu, hambanya keserakahan, hambanya iri, hambanya kesombongan. Tapi kita ingat bahwa tujuan kita diciptakan Allah adalah menjadi abdinya Allah, sehingga waktu-waktu yang kita gunakan dalam hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, isilah waktu dengan ibadah. Jika diisi dengan mendekat kepada Allah, niscaya Allah penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan hati, rasa cukup. Jadi kalau waktu yang kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, beribadah, banyak melakukan amal soleh, baca Al-Quran, zikir, di hati kita ini akan sulit timbul rasa keluh kesah. Karena apa? Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang menyibukkan diri untuk mendekat kepada Allah, hati ini Allah bikin kaya. Hati ini merasa cukup saja. Apa yang Allah kasih nggak pernah merasa kurang, merasa cukup saja. Jadi kebalikannya, kalau hati kita ini tidak kita isi dengan mendekat kepada Allah, tidak kita isi untuk mengabdi kepada Allah, melakukan amal soleh, melakukan ibadah untuk mendekat kepada Allah, akan timbul di hati kita keluh kesah, galau segala macam, tidak ridho segala macam. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Jadi caranya kita menjadi hati yang kaya hati kita, yaitu kita isi waktu hidup kita ini dengan mendekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Itu hadis riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidaklah hambaku mendekat diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana caranya kita supaya dekat kepada Allah, supaya dicintai Allah? Kita dicintai atasan aja senang, dicintai orang tua senang, dicintai anak senang, dicintai saudara senang, dicintai teman senang, dicintai tetangga senang. Ini yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah mendekat kepada Allah, melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah, karena kita dipanggil sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaannya baca Al-Quran, insya Allah nanti kita akan dipanggil dalam keadaan baca Al-Quran. Kalau kebiasaan kita zikir, sedang duduk zikir, sedang berdiri zikir, sedang berjalan zikir, sedang berbaring zikir, yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berzikir terus, baik duduk, baik berdiri maupun berbaring. Insya Allah akan memanggil kita nanti dalam keadaan berzikir. Begitu pula sebaliknya, kalau kita isi waktu kita dengan mengeluh, keluh kesah, tidak ridho, tidak ikhlas dengan keadaan yang ada pada kita, naudzubillah min dzalik, Allah nanti akan memanggil kita pada saat seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika manusia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi begitu cintanya Allah kepada hambanya. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Maka itulah yang kita harapkan. Kalau kita berharap cinta, kasih sayang dari pasangan, kadang-kadang kita kecewa. Kita mengharapkan cinta kasih sayang dari anak, kadang-kadang kita kecewa. Kita mengharapkan cinta kasih sayang dari orang tua, kadang-kadang kita kecewa. Kasih sayang dari tetangga, kadang-kadang kita kecewa. Dari teman, kadang-kadang kita kecewa. Tapi kalau kita mengharapkan kasih sayang, cinta dari Allah, insya Allah kita nggak akan pernah kecewa.
Karena Allah telah berkata, kalau hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya berlari. Jadi orang yang mengisi waktunya untuk mendekat kepada Allah, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin ikut pengajian, rajin ikut sholat berjamaah, insya Allah hatinya Allah kasih rahmat yang banyak, keberkahan yang banyak, dan insya Allah nanti dipanggil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu yang penyayang kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Begitu besarnya cinta Allah kepada kita, melebihi cinta seorang ibu yang penyayang kepada anaknya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasih sayang Allah, sehingga Allah menamakan dirinya Ar-Rahim, Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedang duduk di dalam masjid dan orang-orang yang bersama beliau tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang mendatangi Rasulullah, yang satu pergi, kedua orang tadi berhenti di hadapan Rasulullah, yang satu melihat celah lingkaran orang yang duduk bersama Rasulullah halaqah, adapun yang lain dia duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga maka dia berpaling pergi. Setelah Rasulullah SAW selesai, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang 3 orang tadi? Salah satu dari mereka dia mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepadanya. Adapun yang lain dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang lain dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, ada pengajian, kita datang, Allah akan dekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, berpaling dari Allah, ada pengajian, kita nggak mau datang, Allah juga berpaling dari kita. Apa akibatnya? Hati gelisah, rahmat jauh, keberkahan jauh. Berikutnya apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diajarkan para ulama agar kita hidup ini jadi berkah, yaitu kita tawakal, menyerah kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Allah berfirman, siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi di SD, di SMP, di SMA kita diajarkan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan ikhtiar. Sebenarnya itu salah karena kurang. Kalau dalam agama kita nggak hanya cukup berikhtiar, tapi juga harus bertawakal. Kita niat berusaha berikhtiar, lalu kita berikhtiar dengan yang benar. Yang berikutnya nggak boleh kita lupa, kita bertawakal. Serahkan segalanya kepada Allah. Kita ridho dengan apa yang Allah kasih kepada kita. Jadi kalau kita cuma berikhtiar, akhirnya kita menuhankan ikhtiar kita, menuhankan usaha kita. Padahal tanpa daya dan upaya kita nih nggak bisa apa-apa. Karena walaupun kita berikhtiar pakai tangan, tangan juga dari Allah. Kita berikhtiar dengan kaki, kaki juga dari Allah. Jadi agama mengajarkan kita selain kita berikhtiar, tidak boleh lepas juga kita harus bertawakal. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Berikutnya, agar hidup kita ini berkah, yang harus kita lakukan adalah melihat dunia ke bawah. Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang-orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia. Janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah dunia. Dengan demikian hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi agar kita menjadi tenang, hati ini penuh rahmat dan keberkahan, menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakura, kemana-mana hati itu enak, berkah hidupnya,
melihat dunia itu nggak boleh ke atas, harus ke bawah. Kalau kita punya mata, betapa banyak orang yang nggak punya mata. Kalau kita bisa berjalan, betapa banyak orang yang nggak bisa berjalan. Kalau kita dikasih badan sehat, bisa datang ke masjid, ikut sholat Jumat, betapa banyak orang yang di rumah sakit berbaring berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sehingga dengan kita melihat dunia ke bawah, hati ini selalu bersyukur. Dan kita tidak meremehkan nikmat yang Allah kita kasih, yang Allah kasih ke kita. Coba kita bayangkan nikmat mata saja. Dari sini kita bayangkan keluar dari masjid, tutup mata kita balik ke kamar, balik ke rumah. Bagaimana rasanya? Begitu besar nikmat mata. Begitu pula dengan kaki, segala macam. Jadi apa-apa yang ada nikmat dikasih Allah ke kita sebut-sebut, tahadus bin nikmat, dan kita melihat dunia itu nggak boleh ke atas, ke bawah terus. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah qanaah. Hati selalu merasa cukup, hati harus kaya, hati tidak boleh miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah banyak zikir, ikut majelis zikir, pengajian, sholat berjamaah, tahlilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat Allah meliputi mereka, ketenteraman turun kepada mereka, dan Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Surat Al-Ra'd ayat 28. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah banyak bersalawat, ikut majelis salawat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sekali, Allah akan beri rahmat 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya harus kita lakukan adalah banyak membaca Al-Quran, belajar kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang-orang berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, kecuali ketenangan, sakinah turun kepada mereka. Rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka, membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya harus kita lakukan agar hidup kita ini berkah adalah ridho dengan takdir Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan, apa yang Allah sudah takdirkan, dan apa yang sudah terjadi, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Jika kita tidak ridho, apa kata Allah? Kita diusir dari kolong langitnya Allah. Kita mau kemana kalau kita nggak ridho dengan Allah? Yang berikutnya harus kita lakukan adalah ikuti kata-kata Allah, petunjuk Allah. Allah berfirman, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, kata-kata Allah, niscaya mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka tidak sedih hati. Jadi bagaimana caranya kita tidak sedih, tidak khawatir, tidak galau hati ini adalah ikuti apa kata Allah, ikuti apa kata Rasulullah. Surat Al-Baqarah ayat 38. Berikutnya yang harus kita lakukan agar hidup kita berkah adalah bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bersyukur, Allah akan siksa dengan siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang berikutnya harus kita lakukan agar hidup kita ini berkah, yaitu tahadus bin nikmat. Sebut-sebut nikmat yang Allah berikan. Nikmat kepadamu dari Tuhanmu, maka hendaklah kamu sebut-sebut. Surat Ad-Duha ayat 11. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Yang berikutnya yang harus kita lakukan agar hidup kita berkah adalah banyak berdoa, minta dijadikan hamba yang bersyukur. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar menjadi hamba-Mu yang
suka berzikir, sering berzikir, suka bersyukur kepadamu, jadi hamba-Mu yang bersyukur, dan menjadi hamba-Mu yang suka beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Hadis riwayat Majah, sahih oleh Albani. Jadi kita harus yakin bahwa kalau belum kita meninggal, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Jadi sebagai hamba Allah kita tidak perlu menyaksikan, mengkhawatirkan apa iya benar Allah ngasih rezeki kepada saya. Karena apa? Allah sudah janji akan memberi rezeki kepada kita dan kita tidak akan meninggal kecuali seluruh rezeki kita sudah kita terima. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia dihabiskan semua jatah rezekinya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.